Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 4 mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novita, nomor absen 16, Nurul Aprilia, nomor absen 17, Octavia, nomor absen 18, Putri Elviana, nomor absen 19, dan Putri Handayani, nomor absen 20. Pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana. Tahukah Anda definisi dari pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakaian atau pemanfaatan diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan memakai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemakaian atau pemanfaatan adalah kegiatan memakai suatu barang atau produk untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pemakaian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor antar sebuah perusahaan yaitu A. Kesesuaian antar alat dengan tujuan perusahaan, B. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang, C. Tujuan yang akan dicapai, D. Jenis produk perusahaan. Tujuan sarana dan prasarana. A. Menurut Mulyasa dalam Susilo 2007 185, tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. B. Dekdikbud 1995 27. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah menyediakan berbagai alat-alat fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif. Prinsip 1. Prinsip efisiensi. Semua pemakaian dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga perlengkapan tidak mudah habis, rusak, dan hilang. 2. Prinsip efektivitas. Semua pemakaian ditunjukkan semata-mata memperlancar pencapaian tujuan perusahaan baik secara langsung atau tidak. Pemborosan terjadi karena dua faktor. 1. Sikap mental. 2. Kurangnya keterampilan. Sapras berdasar aspek pemanfaatan. Barang habis pakai. Bahan atau alat yang digunakan dapat habis dalam waktu relatif singkat. Contoh, stapler, kertas, dan pulpen. Barang tidak habis pakai. Bahan digunakan secara terus-menerus atau berkali-kali dalam waktu relatif lama. Contoh, meja, kursi, komputer, dan printer. Pengaturan kegiatan, pemakaian serta pemanfaatan sapras kantor. Berkaitan dengan pengaturan sapras dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu 1. Alat-alat langsung yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan seperti mesin kantor, perabot kantor, dan alat komunikasi kantor. 2. Alat-alat tidak langsung yang berkaitan dengan produktivitas perusahaan seperti bangunan perusahaan, meja, kursi, dan kamar kecil. Kegiatan pengaturan awal terdiri atas beberapa langkah yaitu A. Memberikan identitas pada alat, B. Pencatatan alat ke dalam buku inventaris, C. Penempatan alat ke dalam ruang tamu, lemari yang sudah diberikan kode. Pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Pemanfaatan perlengkapan kantor atau alat tulis kantor. A. ATK dalam perkantoran dipakai untuk kegiatan tulis-menulis dan aktivitas lainnya. B. Perkantoran modern sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer untuk menyelesaikan aktivitas kantor sehingga mengurangi penggunaan ATK. 2. Pemanfaatan mesin-mesin kantor. A. Mesin-mesin kantor digunakan seperlunya saja. B. Matikan mesin jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama atau setel mesin dengan hemat energi. 3. Pemanfaatan perabot kantor. A. Harus digunakan dengan baik dan tidak dengan sesuka hati. B. Gunakan semua perabot kantor dengan hati-hati. 4. Pemanfaatan alat komunikasi kantor. A. Bijaklah saat memakai atau menggunakan alat komunikasi kantor. B. Hindari pemakaian alat komunikasi kantor dalam waktu lama. C. Jika terjadi kerusakan peralatan yang tidak terlalu parah, sebaiknya diperbaiki saja. A. Pemanfaatan sarana dan prasarana. A. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus. B. Melatih semua personel kantor untuk mengoperasikan dan merawat sapras kantor. C. Memotivasi semua personel yang telah dilatih menggunakan sapras sesuai petunjuk. D. Meningkatkan bagian pengadaan agar tidak lupa meminta petunjuk teknis.
teknis. E. Mengkaji dan memahami semua isi petunjuk teknis pemanfaatan serta mendeskripsikan kembali dalam bentuk yang lebih mudah. F. Menyampaikan isi petunjuk yang telah dideskripsikan kepada semua pihak atau personel perusahaan yang akan menggunakan sarana dan prasarana kantor. Dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Jenis-jenis laporan sarana dan prasarana. 1. Laporan berbentuk surat. Laporan ini diuraikan dalam bentuk surat. Laporan ini dapat digunakan untuk bermacam-macam topik. Kedua, laporan berbentuk naskah. Laporan ini diuraikan secara panjang, biasanya disusun seperti makalah. Materi laporan dibagi menjadi beberapa topik dan subtopik. Ketiga, laporan berbentuk buku. Laporan ini disusun dalam bentuk buku. Keempat, laporan berbentuk formulir atau matriks. Laporan ini penyusunannya mengisi pada belangko yang disediakan. Dokumen penyampaian laporan pemanfaatan Sarpras. Pertama, ada bukti penerimaan. Bukti penerimaan barang dibuktikan dengan berita acara penerimaan barang. Kedua, bukti pembelian. Ada bukti pembelian dan bukti pengeluaran barang. Bukti pembelian terdiri atas kwitansi, surat perintah kerja atau SPK, dan surat kerja perjanjian. Ketiga, ada kartu barang. Keempat, ada kartu persediaan barang. Kelima, ada daftar inventaris. Keenam, daftar rekapitulasi barang inventaris. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.